Masaul khair. Selamat sore. Selamat sore juga. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai pembelajaran pada sore hari ini dengan pembacaan Ummul Quran. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat materi kemarin? Insya Allah masih. Wah, ya masih ya. Pengkategorian kalimat-kalimat ada berapa kemarin itu? Yang ada 4, apa saja itu? Ada kalam, ada Terus? kalimat, kalim, dan qaul. Oke, kalau kalam apa ininya? Kalau Biasanya kalam itu terdiri dari lafadz yang tersusun atau murokab, terus berfaedah atau mufid, serta wadok disengaja. Wadok itu disengaja. Oke, kalau kalimat? Kalau kalimat itu kata yang memiliki makna. Kata yang memiliki makna, dah itu ya cukup udah. Kalau kalim? Kalim itu terdiri dari kalimat isim, fiil, dan huruf. Dan terakhir? Dan terakhir qaul. Qaul. Kalau qaul itu kayak gimana? Qaul itu biasanya terdiri atas kalam, kalimat, atau kalim. Namun ketiga itu belum tentu qaul. Oke, betul. Kemudian masih ingat kalau isim biasanya tanda-tandanya kayak gimana? Tanda-tanda isim itu yang pertama diawali al, terus diawali huruf jar, diawali huruf nida, diakhiri tanwin, dan dibaca jar. Oke. Kalau ini apa namanya? Kalau fiil, tanda-tandanya fiil. Tanda-tandanya fiil diawali kod, terus diawali sin, diawali saufa, dan diawali tak tanis. Bukan diawali ya itu ya. Itu Ya, di akhir. Tak tanis itu di akhir. Iya, diakhiri tak tanis yang mati. Sebentar. Mana sudah ini? Bentar ya. Ahlan wa sahlan Ukhti Siti Wahyuni. Oke, silakan Uti Siti karena ini pertama kali masuk, perkenalkan diri dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni atau bisa dipanggil dengan Yeni. Saya asli Madura, tapi saat ini saya menetap di Bogor. Asli mana? Aslinya mana? Saya asli Madura, tapi saat ini saya menetap di Bogor. Ya. Oke. Terus? Sekarang pendidikannya? Sekarang saya sudah lulus S1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari apa? Kampusnya mana? Kampus IPI Jakarta. Kemudian kenapa kok bertekad untuk belajar ilmu nahwu? Kenapa? Biar sebenarnya sampai memutuskan untuk ikut belajar ini pertimbangannya sudah lama, karena memang sempat belajar juga, hanya saja mungkin karena sudah lama tidak terjamah seperti itu, jadi mungkin butuh pendalaman lagi. Oke, berarti sebelumnya sudah pernah belajar ilmu nahwu ya? Pernah, karena sudah lama, sudah banyak lupa. Udah banyak lupa, ya udah nggak apa-apa, karena ini memang juga belajar dari awal. Jadi nanti juga ada praktek baca kitabnya sekaligus pengaplikasian gramatika bahasanya ke dalam kitab ya. Oke. Sekarang kita lanjut terlebih dahulu. Nah, kemarin itu kan ada tanda-tandanya isim, ada tanda-tandanya fiil. Tadi tanda-tandanya fiil sudah disebutkan ya.
Mana sudah? Oh, belum dibuka ya ternyata. Nah, nih kemarin Kak Akhi Syafiq, misalkan pada fiil tidak terdapat qad, sin, saufa sama tak taknis. Kira-kira bagaimana cara kita menentukan bahwa kalimat itu adalah kalimat fiil? Halo? Akhi Syafiq? Gimana saja? Gimana kemarin? Kalau misalkan ya, itu kan tadi ada tanda-tandanya fiil, ada qad, sin, saufa, sama tak taknis yang mati. Nah, kalau misalkan pada kalimat dalam suatu kalimat tidak terdapat tanda-tanda tersebut, sedangkan kita masih pemula misalkan, bagaimana cara kita menentukan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat fiil? Gimana kemarin? Ayo. Sederhana aja ya jawabannya. Kemarin jawabannya gimana? Yaitu dengan cara mengetahui Maknanya. Iya betul, makna atau artinya. Sebenarnya nanti ada cara kita membedakan fiil sama isim tuh ada caranya. Cuman karena ini masih awal, jadi kita harus pahami maknanya nanti. Nah gitu. Kemudian sekarang saya mau tanya nih ke Akhi Syafiq dulu ya. Ukti Siti. Ini Ukti Siti Wahyuni dipanggilnya siapa nih? Ukti Siti? Yuni aja. Oh, Ukti Yuni. Oke. Sekarang Akhi Syafiq, lafat Muhammadan itu kira-kira kalimat apa, Akhi? Isim. Kalimat isim. Tandanya apa? Karena tanwin. Diakhiri tanwin. Oke, karena diakhiri tanwin. Az-zakati. Kira-kira ini kalimat apa, Akhi Syafiq? Yang mana sih ya? Oh, Wa ita zakati. Ya, az-zakati itu kira-kira kalimat apa, Akhi? Az-zakati. Isim. Isim, apa tandanya? Tandanya al. Selain Masukkan al apa? Ya, selain al apa lagi? Tanda lain yang lain Terus tandanya. dibaca jer. Nah, dibaca jer. Apakah di situ ada huruf jernya? Kasroh. Iya, apakah sebelumnya ada huruf jer? Saya cuma nanya ada atau tidaknya, tinggal jawab ada atau tidak. Tidak. Oh, tidak ada. Ya, betul ya. Jadi az-zakati itu dijerkan karena menjadi idhofah atau mudhaf ilaih itu kemarin. Kalau isim ketemu isim dan memiliki satu makna, jadi ita zakah kan menunaikan zakat. Jadi itu sudah jadi satu kesatuan maknanya ya. Maka itu disebut dengan idhofah. Kalimat yang pertama itu mudhaf, yang kedua mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaihnya itu harus dijerkan. Kemarin contohnya yang lain kalau dalam bahasa Indonesia seperti jam sama tangan, kalau dijadikan satu jadi jam tangan. Papan sama tulis jadi dijadikan satu jadi papan tulis. Kaos dan kaki dijadikan satu jadi kaos kaki. Gitu. Kemudian sekarang ya lagi apa ya? Istatoa kemarin lafaz apa ayo istatoa? Kalimat apa, Akhi Syafiq? Isim, fi'il atau huruf? Fiil. Fi'il, oke. Kalau lafaz satu lagi, mana ya? Ini, ilaihi, ila. Kalimat isim, fi'il atau huruf? Kalimat huruf. Kalimat huruf. Huruf apa kira-kira? Kemarin yang sudah disebutkan? Huruf jer. Tuh, huruf J. Oke, Uti Siti Wahyuni kira-kira bisa kalau membaca ini yang di bawahnya? Fi arkanil iman, faslun fi arkanil imani. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanil imani. Arkanul imani sitatun. Untuk minabillah
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Oke, Allah Ta'ala. Mengartikannya bisa? Pasal tentang rukun iman. Arkanul iman sikatun. Rukun iman itu terdapat 6. Untuk minabillahi, yang pertama yaitu beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya atau utusan-utusannya, wa bil yaumil akhir dan hari akhir, wa bil qadri khairihi dan ketentuan baik, wa syarrihi dan buruknya minallah ta'ala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang Ukti, wabil yaumi, al yaumi, kira-kira itu kalimat apa Ukti? Isim, Isim, tandanya apa? ada alif lam, Selain ada alif lam, apa lagi? kasroh, Mm-mm. majrur, Mm-mm. Dimasuki huruf C. ya huruf jar. Tu'mina, kira-kira kalimat apa Ukti? Antuk mina itu fiil, Fi'il, oke. Fi'il apa? fiil mudhari. Ya. Sekarang saya tanya ini yang bisa jawab terserah. Apakah aku Syafiq ataukah Ukti Yuni? Terserah siapa aja yang mau jawab. Syafiq nggak usah nervous ya, biasa aja, ini kan nggak ngeliat muka. Terus sekarang lafaz wa malaikatihi. Kira-kira malaikah itu kalimat apa? Isim, Kalimat apa? Isim. isim, Isim. Tandanya apa? dia berharokat kasroh mengikut dari dari bi. Iya, itu bukan ada atof namanya itu. Tapi nanti Atau ya intinya itu karena dijerkan. Kalau misal itu karena jer ya, tandanya itu bisa dijerkan. Kalau misalkan nanti saya bacanya malaikatuhu, misalkan malaikatuhu, kira-kira itu apa tandanya? bacanya Iya, ya malaikatuhu difasil. kan malaikah, malaikah itu kan doma, bukan dikasrohkan lagi. Nanti tandanya sebagai isim apa? Dia termasuk dari mengetahuinya dengan artinya, karena artinya adalah malaikat. Betul. Bisa dengan artinya atau bisa dengan juga idhofah. Jadi itu salah satu tandanya isim juga ya, idhofah. Idhofah itu apa? Yaitu tadi menyandarkan satu kalimat isim pada isim yang lain. Biasanya nih contohnya lagi ya. Ini kan sebenarnya saumu. Saumu itu kan sebenarnya isim. Bacaannya kalau misalkan sendirian itu saumun. Tapi karena dijadikan idhofah, maka jadi hilang. Karena idhofah nggak boleh tanwin. Menjadi saumu Ramadan. Nah, jadi nggak boleh saumun Ramadan, itu nggak boleh. Harus saumu Ramadan. Nah, itu diidhofakan namanya, disandarkan. Karena disandarkan pada isim yang lain, yaitu lafaz Ramadana, maka saumu itu tidak boleh ditanwin. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Untuk Ramadana itu kenapa nggak Ramadan ini? Nah, itu pembahasannya nanti. Kenapa kok nggak Ramadan? Karena itu termasuk isim yang tidak boleh dikasroh dan tidak boleh ditanwin. Nah, itu disebut dengan isim ghairu munsharif. Pembahasannya itu masih nanti ya. Jadi sabar dulu. Intinya itu masuk ke pengecualian nanti. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu macam-macamnya isim. Macam-macamnya isim. Macam-macamnya isim. Nah, sekarang tadi kan kemarin ada kalimat ada 3, yaitu kalimat isim, fiil, dan huruf.
Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang isim terlebih dahulu. Setelah membahas tentang tanda-tandanya, pembagian isim. Nah, pembagian isim ditinjau dari segi hurufnya. Ada yang mamdud, ada yang mangkus, ada yang maksur, dan ada yang sohih. Nah, itu kayak gimana? Nah, biar lebih mudahnya, saya belum kirim linknya di grup. Gak apa, saya tampilkan di sini aja. Nanti linknya saya kirim. Nah, jadi ini. Jadi bentuk huruf akhir isim itu tuh ada dua sebenarnya. Isim yang ghair sahih. Kalau yang ghair sahih artinya tidak berakhir huruf yang sahih. Huruf selain huruf sahih yaitu huruf ilat, ada alif lazimah dan lain sebagainya. Nah, sahih di belakang. Ghair sahih dulu. Yang pertama ada yang disebut dengan isim maksur. Jadi isim maksur itu apa? Adalah setiap isim mu'rab yang berakhiran alif lazimah asli. Nih ya, al-fathah. Pokoknya kalau kalian lihat kalimat seperti fathah kemudian di belakang itu ada apa bentuknya lazimah ya. Dan sebelumnya berharga itu biasanya disebut Putus-putus. al-so, al-malha dan lain sebagainya. Contohnya kayaknya nanti al-fatah datang seorang muda gitu. Telah datang seorang pemuda. Atau dakhaltu al-malha, aku memasuki tempat bermain. Jadi al-malha ini merupakan isim maksur karena berakhiran alif lazimah yang sebelumnya berharkat fathah. Itu ya, isim maksur. Ingat-ingat, isim maksur. Sama ini contohnya. Kemudian ada isim mangkus. Nah, isim mangkus ini kebalikan dari isim maksur. Jadi kalau sebelumnya itu harkat sebelum ya fathah, itu maksur. Tapi kalau harkat sebelum ya itu kasroh, itu namanya isim mangkus. Nah, karena biasanya temannya kasroh itu ya, maka ini disebut ya lazimah. Karena tadi itu temannya fathah itu alif, maka disebut alif lazimah meskipun bentuknya seperti ya gitu ya. Jadi kalau yang ini namanya ya lazimah kalau yang isim mangkus karena harokat sebelumnya kasroh. Al-muhami, al-hadi, al-qadi. Al-muhami artinya pengacara, al-hadi pemberi petunjuk, ar-ra'i pengembala dan lain sebagainya sampai selesai. Contohnya, ja'al muhami, pengacara itu telah datang. Telah datang, siapa pengacara itu? Sirtu fil wadi, aku telah itu. Jadi alo tuh. Kemudian itu ya untuk penjelasan yang dulu. Selanjutnya sebut isim mamdud. Biasanya kalau isim mamdud itu beralif bisa tidak sama pun bisa pun sotro arau zaman nah itu. Jadi itu mamdud. Maaf. Ya. Gak ada. Saya lanjut nih. Langsung Ustaz, di sini suaranya kepotong-potong. Jaringannya lagi jelek. Iya, mohon maaf. Dari tadi. Oh, baik. Iris habis.
Halo, halo, cek. Suaranya masih terpotong-potong. Sudah enggak? Sudah. Tadi nyampe mana? Kira-kira bisa difahami nggak dari penjelasan yang tadi? Kalau isim hamzahnya berarti itu isim memdud. Karena kalau ada sama sama bisa dan lain sebagainya. Udah bisa difahami yang mamdud ya. Kayak gitu sih penjelasan singkatnya sebenarnya. Pokoknya kalau ada alif sama hamzah itu isim mamdud. Ini masuk ke pembagian isim. Sudah bisa difaham? Halo? Halo, Bisa difaham? insya Allah bisa. Nah, yang pembagian tadi kan isim yang ghairu sahih. Sekarang isim yang sahih akhir. Isim yang sahih akhir itu yang kayak gimana? Yang tidak berakhiran seperti yang disebutkan tadi. Contohnya rijlun, seorang pria, hajarotun, batu, ghabyun, kijang, dalun, ember, dan lain sebagainya. Ini namanya isim-isim sahih akhir. Sudah. Ini pembagian isim menurut huruf terakhirnya. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kemarin itu ada. Oke, sekarang dari segi maknanya. Dari segi maknanya, isim itu dibagi menjadi dua, yaitu ada mudzakkar dan ada juga yang muannas. Gitu. Jadi kalau mudzakkar artinya apa? Laki-laki. Mudzakkar artinya Laki-laki. laki-laki. Kalau muannas artinya Perempuan. 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 Cara membedakannya nanti gimana? Dengan tak marbutoh. Marbutoh. Iya betul. Salah satunya adalah dengan tak marbutoh. Ya. Kemudian selain kayak misalkan contohnya kalau yang tak marbutoh itu ya, seperti ntar saya kasih catatan dulu. Antum bisa lihat di pesan ya, kolom pesan. Bisa atau bisa lihat langsung di sini. Jadi ciri-cirinya apa? Ciri-ciri muannas itu biasanya yang pertama tak marbutoh. Seperti mistorotun. Jadi mistorotun. Mistorotun. Tuh ya, jadi ada tak marbutohnya. Mistorotun artinya apa? Garis. Mistorotun artinya penggaris. Kemudian ciri-ciri muannas yang kedua yaitu adanya alif maksurah. Oh ini tadi nggak masuk ya, pembahasannya harusnya masuk tadi. Alif maksurah itu bacaannya pendek. Contohnya seperti hubla. Hubla. Nah ini tandanya berarti muannas kalau ada alif maksurah. Kemudian tanda yang ketiga, yang tadi itu namanya alif mamdudah. Nah ini pokoknya kalau ada yang kayak gini berarti ini muannas ya. Kalau ada kalimat yang berakhiran alif maksurah atau berakhiran alif mamdudah kayak yang tadi, berarti itu kalau mamdudah tadi berakhiran apa katanya? Alif dan hamzah.
Alif dan hamzah. Amro'un. Ini berarti juga ciri-cirinya muannas. Kemudian selanjutnya ciri-ciri muannas yang lain yaitu anggota badan atau benda yang berpasangan. Itu dianggap muannas. Contohnya seperti apa coba? Kalau anggota badan yang berpasangan seperti apa? Tangan. Apa? Tangan bahasa Arabnya yadun. Jadi yadun meskipun nggak ada tak marbutohnya, itu dianggap muannas karena berpasangan. Ada kanan, ada kiri. Selain tangan apa lagi? Rijlun. Apa? Ainun. Rijlun. Rijlun. Siap lagi. Banyak ya. Pokoknya semua anggota badan yang berpasangan itu muannas. Itu kalau anggota badan. Kalau benda sekarang, kira-kira apa? Sandal. Sandal ya. Sandal itu iya bisa mungkin. Itu masuk ke ini enggak ya? Kurang tahu saya. Ini ya kalau benda itu seperti langit dan bumi, itu kan berpasangan. Jadi misalkan Ardun itu nggak ada tak marbutohnya, nggak ada alif maksurohnya, nggak ada alif mamdudnya. Tapi ini Ardun dianggap muannas karena berpasangan dengan sama dengan langit. Jadi Ardun ini ada langit. Gitu. Makanya Ardun kalau di dalam Al-Quran itu bukan ardun wasi'un, tapi ardun wasi'atun. Jadi kata sifatnya menggunakan tak marbutoh karena ardun itu dianggap sebagai muannas. Jadi kalau misalkan nanti uktiyunnya mau bilang tangan yang cantik, jadi gimana bahasa Arabnya? Yadun Jamiatun gitu ya. Karena ini masuk ke muannas. Sudah. Terus kemudian, nah ini sebagai catatan ya. Kalau jika ada nama lelaki walaupun ada tak marbutoh seperti Tolha itu kan namanya cowok ya, bukan nama perempuan Tolha. Atau Hamzah, bisa Tolha atau Hamzah. Nah itu kan ada tak marbutohnya. Maka tetap disebut isim muzakkar. Tapi ini namanya muzakkar majazi. Jadi ini tetap disebut mudzakkar, bukan muannas karena ini namanya laki-laki gitu. Tolhatu hamzatu, tapi namanya mudzakkar majazi. Kemudian ada lagi nih ya. Nama perempuan. Jika ada nama perempuan tanpa tak marbutoh seperti Hindun, maka tetap disebut isim muannas majazi. Oke, ya. Sampai sini bisa difaham? Sabar dulu. Yang tidak dipahami atau tadi mungkin ada penjelasan yang kurang jelas, bisa ditanyakan biar saya ulangi. Sudah jelas semua? Halo? Mungkin kalau saya yang di isim khairu sohih saja. Tadi soalnya
kepotong-potong. Oh, yang tadi isim yang ghairu sahih. Oke. Ukti tadi yang isim ghairu sahih sudah bisa difahami Ukti Yuni? Bisa sudah, tapi Oke. kalau mau diulang nggak apa-apa. Ini ya, kalau isim yang ghairu sahih, intinya tadi itu ada yang berakhiran ya. Kenapa kok disebut ghairu sahih? Karena nanti harokatnya itu tidak jelas, tidak berubah. Seperti al-fatah. Padahal seharusnya isim itu kan berubah-ubah harokatnya. Nah, jadi seperti al-fat, ya al-fata, dakhaltul malha. Kalau sahih itu seharusnya ja'a zaidun, dakhal, misalkan ra'aitu zaidan. Nah, gitu kan. Itu makanya disebut dengan isim yang sahih. Kalau yang ghairu sahih ini nanti harokatnya, perubahan di akhir kalimatnya itu tidak memiliki perubahan, padahal harusnya isim memiliki perubahan, seperti ja'al fata, ro'aitul fata, marortu bil fata, gitu. Jadi ini yang disebut dengan isim ghairu sahih karena berakhiran alif lazimah. Yang pertama isim maksur. Kalau isim maksur itu berakhiran ya, bukan ya nih ya, alif lazimah yang sebelumnya harokatnya fathah. Jadi itu isim maksur. Kalau isim mangkus kebalikan dari isim maksur, yaitu berakhiran ya lazimah. Mana sudah hapus nih, kelewat. Berakhiran ya lazimah ini loh, duh ya Allah. Ini nih, kalau berakhiran ya lazimah, pokoknya kalau ada huruf ya dan sebelumnya harokatnya kasroh, dan sebelumnya harokatnya kasroh, maka itu disebut dengan isim mangkus. Gitu. Sedangkan kalau isim mamdud itu berakhiran alif dan hamzah. Alif dan hamzah ya. Selain yang ini, selain yang disebutkan di sini, itu semuanya yang tidak berakhiran alif dan hamzah, yang tidak berakhiran alif lazimah, yang tidak berakhiran ya lazimah, itu semuanya disebut dengan isim yang sahih akhir. Dah. Rijlun, hajaratun, zobyun. Ini zobyun meskipun berakhiran ya, tapi harokat sebelumnya bukan kasrah ataupun fathah, tapi sukun. Bisa difaham? Halo, Akhi? Bisa. Oke. Nanti nggak apa-apa ditanyain lagi kalau misalkan belum paham, belum jelas, bisa ditanyain di chat atau di grup ya. Ini tadi sampai di mudzakkar sama muannas. Coba saya tanya-tanya dulu lah. Ukti, kira-kira lafat tolibun itu Ukti Yuni masuk mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Akhi, Zainabu itu masuk mudzakkar atau muannas, Akhi? Gimana? Zainabu itu masuk muzakkar atau muannas? Zainabu. Muannas. Muannas, betul. Ukti ini lagi. Baybo, iya, bot, alif hamzah. Baybo, kira-kira muannas atau muzakkar Ukti? Muannas. Muannas. Kenapa kok muannas? Karena ada alif mamdudah. Betul, karena ada alif hamzah. Kemudian lagi, akhi, sufla, sin fa lam ya. Sufla itu masuk ke isim yang mudzakkar atau muannas, akhi? Eh, Sufla, ini saya tulis ya, coba saya tulis. Tulisannya gini. Sufla, tulisannya gini. Kira-kira masuk ke mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Kenapa?
Apa? Karena ada itu Apa? Ada apa itu? Apa tuh? tuh Ada apa ya kira-kira? Hah? alif maksurah. Betul. Karena ada alif maksuro, maka masuk ke mu'annas lagi. Eh, Roksun ukti. Roksun ukti. Roksun, Hmm. Zakar. Zakar. Roksun ya, Roksun ya. Karena Roksun nggak ada ininya ya, nggak ada pasangannya. Nggak ada pasangannya Roksun. Oke. Kalau Sya'run, akhi, Sya'run, Sya'run. Sya'run. Yo, iya, Sya'run masuk apa yo? Apa ya? Ayo. Kira-kira Sya'run, Sya'run itu artinya rambut. Sya'run itu artinya rambut. Sya'run, rambut. Mudzakkar. Mudzakkar, yakin? Apakah Sya'run berpasangan? Kalau yakin sih yakin aja. Gak apa. Gak usah mikirin alasannya. Sya'run itu mudzakkar ya. Jadi rambut itu tidak berpasangan. Meskipun rambut itu nggak ada pasangannya Sya'run. Jadi mudzakkar. Nah, kemudian ada isim-isim sama apa? Isim-isim yang muannas terus, ada yang mudzakkar terus, ada yang bisa mudzakkar, ada yang bisa muannas gitu. Jadi kalau seperti Ahmadu itu mudzakkar terus, Fatimatu itu muannas terus. Karena Fatimatu tidak bisa dirubah jadi Fatimun. Ahmadu tidak bisa jadi Ahmadatun. Benar? Bisa difaham ya? Tapi ada isim-isim yang bisa dijadikan mudzakkar sama muannas. Contohnya seperti ustadzun. Ustadzun. Kalau muannasnya apa? Ustadzatun. Betul. Ustadzatun. Mana? Ditata sampai ustadzatun. Nah, jadi ustadzun sama ustadzatun gitu. Kemudian ada lagi seperti muwazzafun. Apa artinya muwazzafun? Pegawai ya. Muwazzafun. Jadi kalau muannas apa? Jadinya muwazzaf. Fatun. Betul, muwazzafatun. Jadi ini contoh isim yang bisa mudzakkar sama muannas. Sudah selesai yang pembagian isim mudzakkar dan muannas. Banyak juga ya pembahasan mudzakkar muannas ini ya. Nanti kalau yang nakiro ma'rifah nanti saja ini. Sekarang yang bentuk-bentuknya dulu, mufrad, musanna sama jamak. Jadi kalau yang isim mufrad ini, isim mufrad itu artinya apa, Akhiyun? Ya. Gimana nih? Setiap hari Isim mufrad, isim yang sendirian. Yang sendirian. Jadi maknanya tunggal atau satu. Seperti Syafiqun, satu orang yang bernama Syafiq. Nah, jadi kalau Syafiq itu menjadi subjek atau pelaku, nanti harakatnya dhammah. Seperti Ja'a Syafiqun, Syafiq datang, telah datang Syafiq. Nah, itu kan pelakunya Syafiq. Jadi subjek, maka diharakati dhammah. Tapi kalau nanti jadi objek, maka harakatnya jadi fathah. Ra'aitu Syafiqun.
Aku melihat kepada Syafiq. Nah, subjeknya di sini adalah kata aku. Berarti Syafiq menjadi objek yang dilihat. Ro'aitu, aku telah melihat Syafiqot kepada Syafiq. Nah, gitu perbedaan harakatnya ya. Kalau yang isim mufrad, jadi pokoknya maknanya tunggal. Kalau yang mufrad. Kemudian ada yang musanna atau tasniyah. Tasniyah berarti apa? Berapa kalau tasnya? Kalau mufrad tadi tunggal. Kalau musanna berarti musanna berarti Dua. tasnya, isim tasnya. Dua, betul. Dua. Jadi kalau dua, misalkan tadi syafiqun itu mufradnya. Kalau mau menjadikan isim tasniyah, dua orang yang bernama Syafiq misalkan. Berarti syafiqun tinggal ditambahkan alif dan nun ketika menjadi subjek, menjadi syafiqoni. Syafiqoni. Saya catat aja biar nggak bingung. Kalau yang mufrad tadi syafiqun ya, syafiqun. Syafiqun. Kalau yang tasniyah menjadi syafiqoni. Nanti ketambahan alif dan nun, syafiqoni. Kalau menjadi subjek. Kalau menjadi objek, syafiqoin. Nah, gitu nanti. Jadi kalau misalkan isim mufradnya Zaidun, misalkan akhi Syafiq. Kalau ditasniahkan jadi apa, akhi? Ditasniahkan Zaidun, lafadz Zaidun ditasniahkan, dijadikan dua orang yang bernama Zaid, misalkan gimana jadinya? Zaidani, Terus? Tahu? Zaidaini. Betul, Zaidaini. Kemudian Uftiyun ini. Kalau misalkan lafadz Fatimatun, mufradnya Fatimah misalkan. Mau ditasniahkan jadi apa, Ukti? Fatimatani atau Fatimatain kalau menjadi objek. Tani atau Fatimatain itu ya. Itu yang pertama mufrad, yang kedua tasniah, kemudian yang ketiga ada jamak. Ada jamak. Nah, jamak ini banyak macamnya. Ada yang pertama jamak mudzakkar, jamak mudzakkar salim. Kemudian ada jamak muannas salim. Dan kemudian ada lagi yang disebut dengan jamak taksir. Pernah dengar jamak taksir? Tuh, saya bagikan dulu. Sudah? Itu ya pembahasan untuk jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, kemudian jamak taksir. Kalau yang ini kayaknya banyak pembahasannya. Kita praktek lagi dulu. Praktek dulu ya, praktek ke kitabnya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya lagi. Malaikatihi wa malaikatihi. Malaikatihi ini masuk mudzakkar atau iya masuk mudzakkar atau muannas, Ukti? Ukti Yuni. Halo?
Akhi Syafiq. Dalam Oke, mana ini Ukti Yuni kok menghilang? Wa malaikatihi, kira-kira ini masuk mudzakkar atau muannas? wa malaikatihi. Mm-mm. Berarti muannas. Muannas. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa ya kok tiba-tiba Manas? Oke, saya ganti ya. Ini karena ada pembahasan yang lain. Bentar. Coba kalau misalkan lafadz sittatun. Itu sittatun lafadznya kira-kira muannas atau mudzakkar? Sittatun itu muannas. Muannas. Oke, betul. Kemudian mana lagi ya? As-sholati, mudzakkar atau muannas? As-sholati. Halo. Halo? As-sholati. Mudzakkar as-sholati atau muannas akhi Syafiq? Suara saya hilang. Iya, suaranya Ukti hilang tadi. As-sholati mudzakkar atau muannas akhi Syafiq? As-sholati. Mudzakkar. Yakin Iya. mudzakkar? Kurang yakin sih. Kenapa loh? Kalau as-sholati Ukti ya, kira-kira Ukti Yuni, mudzakkar atau muannas ayo as-sholati. Halo, Uti? Hilang lagi ya. As-sholati ini muannas karena ada tak marbutohnya ya, bukan nama juga. Wow, bahaya. Halo? Gimana Uti ini? Halo? Loh, hilang lagi. Oke, jadi tadi kalau yang kayak biar antum tuh nggak bingung seperti tolhatu, itu kan ada nama laki-laki yang memakai tak marbutoh, maka itu disebut isim mudzakkar. Tapi kan itu nama orang laki-laki. Sedangkan sholat ini bukan nama siapa-siapa ya. Jadi gak usah bingung kalau misalkan itu ada tak marbutohnya berarti masuk ke muannas as-sholati. Kemudian az-zakati ini juga mudzakkar atau muannas akhi? As-sholati. Muannas. As-sholati muannas, az-zakati. Kalau az-zakati, Az-zakati juga muannas. az-zakati juga muannas. Nah, betul. Kira-kira kalau lafaz as-sholati ini masuk ke yang sahih atau ghairu sahih? Sahih. Masuk ke yang Sahih. Itu kan tadi ada yang sahih, ada yang sahih akhir, ada yang ghairu sahih. Yang ghairu sahih tadi yang isim maksur, isim mangkus, isim mamdud, itulah. Nah, kalau yang ini masuk ke yang mana nih? isim sahih. Betul, isim sahih ya. Isim yang sahih. Kalau lafaz, bentar saya cari lagi mana ya. Al-baiti. Al-baiti masuk sahih atau ghairu sahih? Uhti Yuni sudah di forum? Halo? Sudah. Maaf Oh, tadi sudah. keluar. Iya, nggak apa-apa. Sempat keluar sih ya. Nggak apa-apa, Uhti. Gimana tadi? Asli Sofik dulu, abisnya Uhti Yuni. Al-baiti masuk yang sahih atau ghairu sahih? Al-baiti. Mm-mm. Sahih.
Betul. Masuk yang sahih ya, al-baiti. Ukhti Yuni, sekarang saya tanya nih kembali ke wa malaikatihi. Wa malaikatihi, kira-kira ini mudzakkar atau muannas Ukhti? Muannas. Muannas. Karena Ada tak marbuta. ada tak marbutohnya. Kemudian kalau kutubihi, mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar atau muannas? Kutubu. Di kutubu jamak. Kalau Sudah. iya, jam. Saya tuh tanyanya ini mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Oke. Ya, di dalam bahasa Arab. Jadi kalau misalkan mau bilang kitab-kitab yang bagus, gimana itu? Kitab-kitab yang bagus, bagus tuh pakai jamilun atau jamilatun. Kira-kira kutub jamilatun atau kutubun jamilun kalau kutubun? Jamilatun. Kenapa kok jamilatun? Karena banyak. Betul. Berarti malaikah dan kutubun berarti mudzakkar atau muannas ini? Muannas. Muannas. Karena ada pepatah seperti ini, bukan pepatah ya. Wah, itu seperti ini. Likulli jam'in muannasun. Nah, ini lagi saya lupa tadi nggak masuk ke sini. Likulli jam'in muannasun. Setiap lafat yang jamak atau memiliki makna banyak, maka setiap lafat yang jamak atau memiliki makna banyak, maka muannas. Jadi likulli jam'in muannasun, setiap ini kok masun gimana kok ketinggalan muannasun. Nah, lafat yang jamak, pokoknya kalau maknanya banyak maka itu dianggap muannas. Seperti kutubun. Kutubun itu kan kitab-kitab. Kalau cuma satu kitab itu kitabun. Tapi kalau banyak kitab, kutubun. Jadi kalau misalkan mau bilang kitab-kitab yang bagus, maka kata sifatnya harus menggunakan yang muannas. Karena kenapa? Karena ini jamak. Karena setiap jamak dianggap sebagai muannas. Jadinya nanti kutubun jamilatun. Gitu. Paham ya? Meskipun pada waktu mufradnya itu memakai kitabun jamilun karena memang pas waktu mufradnya itu memang mudzakkar. Nah, nggak ada tak marbutohnya ya. Kitabun jamilun gitu. Bisa difaham sampai sini? Saya screenshotkan nanti saya kirim di grup. Bisa difahami? Ada pertanyaan? Tidak ada. Sekali lagi pertanyaan lagi. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih. Muhammadan, Uti Yuni. Kira-kira Muhammadan ini masuk mufrad atau tasniyah? Mufrad. Mufrad. Kalau cara mentasniyahkannya gimana? Cara mentasniyah jika posisinya ada di subjek, maka dengan menambah alif nun, dan apabila berada di objek maka ditambahnya dengan iya nun. Gimana? Coba ditasniyahkan Muhammadani. Muhammadani dan Muhammadaini. Betul, Muhammadani dan Muhammadain. Kalau ini coba syahadatun, ini mufrad atau tasniyah, akhi? Syahadatun mufrad. Mufrad. Gimana coba kalau mentasniyahkannya? Sahadataini. Betul. Syahadatani,
syahadataini. Oke, cukup ya untuk pelajaran hari ini. Insya Allah besok kita bahas tentang jamak, karena jamak itu pembagiannya banyak. Kemudian bahas juga tentang nakiro dan ma'rifat, karena nanti isim ma'rifat juga pembagiannya banyak. Makanya saya ambil pembahasan buat besok saja. Ada pertanyaan sebelumnya? Saya maaf, Hmm. untuk kan tadi ada catatan ya mengenai perbedaan antara mudzakkar dan muannas. Yang ada yang muannas majazi dan mudzakkar majazi. Berarti untuk himarun kerudung itu termasuknya kepada muannas majazi ya Ustaz? Pak, kok bisa muannas majazi himarun? Kan yang pakai kerudung cuma perempuan. Enggak, itu dilihat dari kata bendanya. Jadi enggak harus dipakai laki-laki atau perempuan. Kayak baju dipakai laki-laki atau perempuan kan, saubun. Ya tetap saubun aja mudzakkar. Jadi tidak tidak dihukumi laki-laki ataupun perempuan. Saubun enggak jadi saubatun gitu. Himarun itu meskipun kayak perempuan, ya sudah tetap Mudzakkar berarti. mudzakkar. Bukan muannas menjazi ya. Kalau yang muannas menjazi itu nama yang dipakai orang, tapi apa namanya tuh? Nama yang dipakai perempuan tapi nggak ada tamar butohnya. Itu biasanya majazi. Kayak Hindu. Berarti majazi itu hanya di nama saja ya Ustaz? Iya, di nama biasanya. Ini kayaknya yang muannas menjazi itu ada dua pembagiannya. Tapi pembagian yang satunya saya lupa. Nanti saya cek dulu ya. Siap sudah. Oke, ada lagi? Ya, cukup ya. Oke, kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini. Semoga barokah manfaat. Meskipun tak paham sekarang, kan barangkali besok-besok bisa paham sendiri. Amin. Marilah kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah. Gila.